Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratul Hidayah akan mengawali dalam mata kuliah literasi digital kitab kuning ini akan mencoba untuk memberi pemahaman tentang kitab Fathul Qorib atau Takrib dalam mata kuliah literasi digital kitab kuning semester 4 tahun 2025 Prodi PJJPAI Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Langsung saja berikut kami sampaikan anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami yaitu ada 3 teman kami, diantaranya adalah ada saya sendiri, Duratul Hidayah, kemudian ada Ibu Umi Kulsum, dan Bapak Ahmad Kushairi. Pada kelompok 8 ini kita akan membahas tentang Fathul Qorib. Bagaimana cara memahami tentang kitab Fathul Qorib. Dalam pendahuluan ini akan kami sedikit beri pemahaman tentang apa itu kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Pengertian dari Fathul Qorib Al-Mujib adalah kitab fikih klasik dalam madhab Syafi'i yang sangat populer di kalangan pesantren tradisional di Indonesia. Kitab ini merupakan syarah penjelasan dari matan Abu Suja yang ditulis oleh Imam Abu Suja. Penjelasan ini disusun oleh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, seorang ulama dari Gaza, Palestina. Kitab Fathul Qorib disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan ditulis secara sistematis sehingga cocok untuk pelajar pemula. Isinya mencakup pembahasan hukum Islam mulai dari bab toharoh atau bersuci hingga faraid atau warisan. Karena kesederhanaan dan kedalaman isinya, kitab ini menjadi rujukan utama dalam pembelajaran fikih dasar dalam tradisi pendidikan Islam, terutama di lingkungan pesantren. Berikut rumusan masalah yang kita angkat dalam makalah kami tentang tata cara memahami kitab Fathul Qorib. Di antaranya yaitu nomor 1, apa itu kitab Fathul Qorib dan siapa pengarangnya? Yang kedua, apa keistimewaan kitab Matnul Qorib karya Imam Abu Syuja? Yang ketiga, bagaimana struktur isi dan sistematika pembahasan dalam kitab ini? Nomor 4, apa urgensi mempelajari kitab ini, kitab Fathul Qorib, dalam konteks pendidikan Islam? Yang kelima, sebutkan contoh tulisan syarah kitab Fathul Qorib yang kami ambil yaitu dari bab Toharoh. Berikut akan disampaikan oleh teman-teman kami yang akan menyampaikan pembahasan, di antaranya yaitu Ibu Umi Kulsum akan membahas tentang pengertian kitab Fathul Qorib dan siapa pengarangnya, beserta keistimewaan kitab Fathul Qorib, serta struktur isi dan sistematika pembahasan dalam kitab Fathul Qorib, dan dilanjutkan oleh Bapak Ahmad Kushairi yang akan memaparkan tentang urgensi mempelajari kitab Fathul Qorib dalam konteks pendidikan Islam, beserta membacakan syarah kitab Fathul Qorib bab Toharoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian kitab Fathul Qorib, yaitu pengertian kitab Fathul Qorib dan pengarangnya. Kitab Fathul Qorib Al-Mujib merupakan kitab fikih mazhab Syafi'i, yang mana penjelasan atau syarah dari matan Abu Syuja. Kitab Fathul Qorib ini membahas hukum-hukum Islam secara sistematis
dan mudah dipahami, sehingga banyak digunakan di pesantren sebagai bahan ajar fikih dasar. Pengarang dari kitab Fathul Qorib adalah Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Beliau wafat pada tahun 918 Hijriah. Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi adalah seorang ulama asal Gaza yang dikenal sebagai ahli fikih dan penulis produktif dalam mazhab Syafi'i. Baiklah, untuk pembahasan berikutnya yaitu tentang keistimewaan kitab Fathul Qorib atau takrib. Apa saja sih keistimewaan dari kitab Fathul Qorib ini dibanding dengan kitab-kitab yang lain? Yang pertama yaitu kitab Fathul Qorib itu ringkas dan sistematis, disusun dengan bahasa padat dan singkat, mencangkup seluruh bab fikih Syafi'i secara terstruktur dari Toharoh hingga Faraid. Keistimewaan yang kedua yaitu kitab Fathul Qorib atau takrib ini mudah dihafal karena bentuknya berupa matan ringkas. Kitab ini juga cocok untuk hafalan pelajar pemula di pesantren. Untuk keistimewaan yang ketiga, kitab takrib atau Fathul Qorib menjadi rujukan ulama, disyarahi oleh banyak ulama besar. Di antaranya yaitu seperti dalam Fathul Qorib, Fat al-Mu'in, dan Kifayah al-Akhyar, menandakan keilmuannya yang tinggi. Dan untuk poin yang keempat yaitu netral dan tidak menyulitkan, fokus pada pendapat muktamad mazhab Syafi'i tanpa membahas perbedaan pendapat secara luas. Keistimewaan yang terakhir, kitab Fathul Qorib ini digunakan secara global, diajarkan luas dari Timur Tengah hingga Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Baiklah, untuk pembahasan berikutnya yaitu struktur, isi, dan sistematika pembahasan dalam kitab Fathul Qorib. Yang pertama, Fathul Qorib Al-Mujib adalah syarah atau penjelasan atas matan Abu Syuja yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Kitab ini mengikuti sistematika fikih mazhab Syafi'i secara runtut, dimulai dari bab ibadah seperti toharoh, sholat, zakat, puasa, dan haji, lalu dilanjutkan ke muamalah nikah, jinayah, hingga faraid atau warisan. Yang kedua, setiap bab disusun dengan pola tetap, definisi, hukum, syarat, rukun, contoh, dan pendapat muktamad mazhab Syafi'i. Struktur yang sistematis ini memudahkan pelajar, terutama pemula, dalam memahami fikih dasar secara bertahap. Karena itulah kitab ini menjadi rujukan utama di pesantren-pesantren tradisional. Baik, pembahasan berikutnya yaitu tentang urgensi mempelajari kitab Fathul Qorib dalam konteks pendidikan Islam. Yang pertama, kitab Fathul Qorib memiliki peran penting dalam pendidikan Islam sebagai dasar pembelajaran fikih mazhab Imam Syafi'i. Dengan bahasa yang jelas dan sistematika dan terstruktur, kitab ini sangat cocok bagi pemula untuk memahami hukum-hukum Islam, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Yang kedua, kitab ini tidak hanya mengajarkan teori, akan tetapi juga membantu siswa memahami penerapan syariat dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, kitab Fathul Qorib menjadi bahan ajar utama
di pesantren dan madrasah, khususnya di wilayah Indonesia yang mayoritas bermadhab Imam Syafi'i. Mempelajarinya adalah langkah awal dan strategis untuk membentuk pemahaman fikih yang kuat dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat. Berikutnya itu contoh tulisan kitab Fathul Qorib. Ini kitab faslun tentang Thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kitabu lughatan masdarun bima'na dhammi wal jam'i wa istilahan ismu jinsi minal ahkam. Ammal babu fasmun li naw'i mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Wa taharatu bi fathi ta'i lughatan an-nadafatan wa amma syar'an fa fiha tafasir kasiratun ila akhirih. Berikut contoh dari tulisan kitab Fathul Qorib. Berikutnya itu kita membahas tentang hukum-hukum taharah atau bersuci. Wal kitabu lughatan masdarun bima'na dhammi wa jam'i wa istilahan ismi jinsi minal ahkam. Kata kitab menurut pengertian dari segi bahasa artinya kumpul, sementara menurut pengertian secara istilah yang sudah lazim dikenal oleh para ulama fikih, kata kitab menunjukkan arti jenis dari macam-macam hukum. Ammal babu fasmun li naw'i mimma dakhala tahta dzalika jinsi. Adapun bab adalah nama bagi satu macam yang masuk di bawah cakupan jenis hukum tersebut. Pengertian thaharah. At-thaharatu bi fathi ta'i lughatan nadhafatan wa amma syar'an fa fiha bima sya'ala kasiratun. Thaharah dengan dibaca fathah huruf ta-nya. Secara bahasa bermakna bersih. Adapun secara syara' maka terdapat definisi yang cukup banyak di dalam menjelaskan arti lafadz at-thaharah. Sekian dari saya. Terima kasih. Berikut kesimpulan dari kitab Fathul Qorib yang telah kita bahas, yaitu kitab Fathul Qorib sebagai syarah dari takrib memiliki kedudukan penting dalam tradisi keilmuan Islam. Dengan pendekatan yang ringkas namun mendalam, kitab ini cocok digunakan sebagai pegangan pembelajaran fikih dasar di berbagai jenjang pendidikan. Memahami kitab Fathul Qorib ini akan memberi fondasi yang kuat dalam mengkaji ilmu fikih madhab Syafi'i. Demikian pemaparan serta pembahasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.